Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita siang hari ini. Kami mau membaca Alkitab, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk kami mengerti memahaminya. Dan biarkan kami terus berada di dalam firman-Mu, supaya menuntun setiap langkah kami menuju hari-hari depan yang indah bersama Engkau. Peganglah erat tangan kami, jangan jauhkan kami dari kasih-Mu. Biarlah setiap kami umat manusia saling mengasihi, dan di akhir-akhir hidup kami ataupun akhir-akhir segala sesuatu yang ada di dunia ini, kami tetap akan percaya memegang janji dan perintah-perintah Tuhan untuk tetap berada di dalam Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena kami yakin penjaga kami adalah Elohim yang hidup, yang memelihara hidup kami dan menjaga kami dari segala hal. Kami percaya di tangan-Mu lah kami serahkan kekuasaan sepenuhnya hanya kepadamu. Engkaulah pemegang hidup kami, ya Kristus Yesus Tuhan, dan pemegang kekuasaan dan kendali atas hidup kami. Haleluya, kami sambut membaca Alkitab siang menjelang sore hari ini dengan sukacita. Urapan Roh Kudus-Mu terjadi untuk kami diberi hikmat, mengerti, memahami, dan menjadikan pelaku-pelaku firman yang sejati. Terima kasih, haleluya Bapa, amin. Pembacaan Alkitab siang hari ini menjelang sore terambil dari Keluaran 2 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop Keluaran 2 ayat 11 hingga dengan ayat yang ke 22 dengan perikop Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun dengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka berkata, "Iya, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan beri minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela Zifora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gerson, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Kemudian Keluaran 2 ayat 23 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop baru, Musa diutus Tuhan, yang berbunyi demikian. Lalu sudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Elohim. Elohim mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Elohim melihat orang Israel itu, dan Elohim memperhatikan mereka. Jadi saudara-saudara, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman, memelihara dan melakukannya.
Karena Elohim kita adalah Elohim yang hidup, yang selalu ada bagi kita jika kita berkeluh kesah dan meminta hanya kepadanya sebagai pemegang kekuasaan hidup kita. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu, akan karya-Mu, akan semua yang Kau berikan bagi hidup kami, untuk kami dapat terus menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, bukan hanya menjadi pendengar saja, karena Engkau adalah kekuatan dan perisai kami. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah baca Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara saya. Selamat merayakan Natal, dan semoga damai sukacita, sejahtera, dan berkat dari Sang Bapa akan selalu diberikan kepada kita, umatnya yang percaya, dan terus menjaga memelihara kita dalam keadaan apapun. Seperti janjinya, Ia akan menyertai dan memberkati kita sampai kepada akhir zaman. Amin. God bless you all. Selamat siang.